siang Bapak Ibu, senang sekali kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Talk show kali ini mengangkat tema Parents Talk During this Pandemic. Kami akan berbincang-bincang seputar kegiatan orang tua dalam mendampingi anak-anak sekolah online. Apa yang menjadi kendala bagi orang tua mendampingi anak-anak selama mereka sekolah online? Bisakah orang tua tetap aktif berkarir tanpa mengesampingkan tanggung jawab dalam mendidik anak? Perbincangan kita kali ini pasti akan sangat bermanfaat bagi orang tua. Pada saat ini kami kedatangan orang tua yang sangat luar biasa. Orang tua yang mendukung anak-anaknya tetap sekolah di masa yang sulit ini. Sebelum kita memulai talk show, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan orang tua yang sudah hadir di sini. Untuk yang pertama, saya persilahkan Bapak Denny dan Ibu Grace. Silakan Bapak Denny dan Ibu Grace. Halo semuanya, selamat siang. Saya adalah Grace dan ini adalah suami saya, Denny. Kami adalah orang tua dari 3 anak. Anak pertama kami adalah Claire, sekarang duduk di kelas 3 SD Bintang Mulia. Dan anak ketiga kami kebetulan kembar. Mereka adalah Kaylin duduk di kelas K2, satu Kathleen di Butterfly dan Kaylin di Firefly. Thank you. Oke, selamat datang Bapak Denny dan Ibu Grace. Pasangan yang kedua adalah Pak Mul dan Ibu Betty. Silakan untuk memperkenalkan diri. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Betty dan suami saya Hendra Mulyadi. Kami adalah orang tua dari 2 orang anak. Yang pertama namanya Jovan, udah kelas 7 di SMP Bintang Mulia. Dan yang kedua adalah Jordan dan sekarang sedang di K2 di kelas Firefly. Thank you. Oke, selamat datang Pak Mul dan Ibu Betty. Pasangan yang ketiga adalah Pak Randi dan Ibu Verlina. Dipersilakan untuk memperkenalkan. Halo, selamat siang. Nama saya Verlina, ini suami saya Randy. Kami baru 1 anaknya. Saat ini Revelson di kelas K2, kelas Firefly. Thank you. Ya, selamat datang Pak Denny dan Ibu Grace. Selamat datang Pak Mul dan Ibu Betty, juga Pak Randi dan Ibu Verlina. Senang sekali kita bisa bertemu saat ini karena sudah begitu lama ya kita tidak bertemu. Kalau dulu waktu anak-anak masih sekolah, Bapak Ibu dengan rajinnya datang ke sekolah 2 kali ya, mengantar dan menjemput. Tapi kalau untuk kali ini mungkin sulit sekali bagi kita untuk bertemu. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak, Bu ya. Kita mau ngobrol-ngobrol, mau cerita gimana sih pengalaman kita selama kita mendampingi anak-anak ketika mereka mengikuti HBL. Tentu saja Bapak dan Ibu ini sudah mengalami masa sekolah onsite dan juga online sampai saat ini ya. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri, apa sih perbedaan yang sangat signifikan antara ketika mendampingi anak-anak ketika online dan onsite? Mungkin saya mulai dari Bapak Randy dan Ibu Verlina. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu, perubahan apa yang terasa sekali ketika anak-anak sekarang berubah menjadi online? Gimana Pak, Bu? Perubahan waktu sih ya, pasti yang beda banget. Kayak misalnya kalau dulu waktu online kan, waktu onsite kan, pas anak-anak di sekolah bisa arisan ya, bisa arisan, bisa atau nggak bisa beres-beres pekerjaan rumah. Jadi anak pulang tuh udah beres semua. Kalau sekarang kan pasti dari pagi baru sarapan, udah gitu nemenin anak sekolah, gitu-gitu sih, lebih ke waktunya aja sih yang harus diatur lagi, kayak gitu sih. Kalau saya mah. Kalau Pak Rani gimana? Ya, saya dapat tugas tambahan jadinya untuk siaga ya. Misalnya internetnya tiba-tiba down. Nah, saya harus langsung cari sumbernya nih, ya. Di mana nih downnya? Kan karena penting banget ya, apalagi pas mau Zoom, pas mau meeting, atau misalnya laptopnya Pagi-pagi error ya dan sebagainya. Nah, itu jadi tugas tambahan saya tuh ya, untuk bisa langsung perbaiki semuanya supaya bisa tetap berjalan baik ya HBL-nya. Itu aja. Iya, berarti pasti ada perubahan ya Bu ya Pak ya. Ya. Kalau Pak Mul dan Ibu Betty gimana nih? Sementara
Bapak dan Ibu juga harus tetap beraktivitas, tapi harus menghadapi perubahan sistem belajar mengajar seperti ini. Kira-kira apa nih yang dirasakan selama perubahan dari onsite? Kalau perubahan sih ya kerasa juga ya. Biasanya kan kita cuma ngedrop aja ya, ngedrop anak ke sekolah terus jemput. Kalau sekarang ya sama, jadi dapat tugas tambahan. Kita harus jadi gurunya anak-anak juga, kita ngawasin anak-anak, beresin tugas, lihat jadwal, lihat seragam, segala macem. Seperti itu ya. Jadi kalau anak-anak nggak ngerti ya kita harus bantu gitu kan. Oh, biasanya kan kalau onsite gurunya yang bantu anak-anak, sekarang kitanya yang harus bantu anak-anak. Seperti itu. Ibu ada tambahan? Kalau dari saya ya memang awal-awal agak ini juga sih ya, agak shock juga sih ya. Maksudnya dari yang biasanya kita cuman tahu ngedrop gitu kan dari awal masuk ke sekolah gitu, tapi dengan adanya sekolah online mau nggak mau ya hampir 24 jam ya kita bareng terus sama anak-anak gitu kan. Dari sisi sekolah sih jadi kita jauh lebih terjun ke dalam lagi gitu, jadi lebih paham, oh ternyata dari pelajaran ini oh ternyata begini ya gitu, jadi lebih mengenali lah ya pembelajaran anak-anak gitu dari kita di rumah ini gitu. Seperti itu Miss Mary. Ya, nah kalau Ibu Grace dan Pak Denny tentu dengan 3 anak agak berbeda ya dengan yang hanya 1 anak ya. Itu gimana Pak dan Ibu juga? Apakah itu merubah semua kehidupan atau ya gampang lah tinggal diatur? Mungkin boleh cerita juga Pak dan Ibu juga gimana nih menghadapi 3 anak yang harus online gitu ya? Boleh cerita Bu, Pak? Kalau kita merasakan dulu kalau kita antar sekolah ya itu kita tinggalkan dan kita ngerasa ya udah kita punya waktu masing-masing untuk beraktivitas. Sekarang mungkin lebih ya sekarang aktivitas kita terbatas karena memang kita udah di luar makin berkurang. Terus untuk mempersiapkan anak 3 komputer Bu, jadi nggak mungkin 1. Jadi sekarang otomatis 3 komputernya jalan semua dan harus dibagi ruangan. Karena kalau enggak suara ini saling saut-sautan nih satu sama yang lainnya. Jadi kalau saya sih lebih mempersiapkan mereka untuk bisa online dengan baik. Nah kalau ibunya mungkin yang lebih intens ke anak-anak ngajar Bu. Jadi mungkin ibunya lebih stres dibanding saya. Sebenarnya awalnya betul ya seperti kata orang tua yang lain gitu ya, pasti yang pas pertama kali kita online shock gitu ya, kaget keadaan seperti kayak gini. Tapi lama-kelamaan mau nggak mau kan kita harus beradaptasi juga ya dengan keadaan seperti ini. Nah kebenaran untungnya nih saya kebenaran anak 3, tapi yang 2 itu masih sama sebenarnya pelajarannya, nggak terlalu yang beda kelas kan. Jadi maksudnya tingkatannya levelnya beda. Jadi masih bisa dibarengin. Kadang-kadang kalau ada video yang sama mereka nontonnya barengan gitu ya. Jadi saya juga nggak usah ngajarnya harus 3 cara gitu ya. Jadi mereka biarin nonton aja. Misalnya kalau ada Bible ya mereka nonton barengan. Nah tapi kadang-kadang pun emang nggak selalu sama jadwal pelajaran. Jadi mau nggak mau dibagi-bagi gitu. Kadang-kadang mana yang mereka butuh bantuan ya saya harus langsung dampingi mereka gitu. Jadi ya sebenarnya mami jadi kayak loncat-loncat membagi-bagi waktu untuk mereka, ngajarin mereka, dampingin mereka. Di mana ada yang kesulitan saya bantu gitu. Tapi ya dengan udah berjalan nih kita hampir 2 tahun untuk online seperti ini ya. Jadi anak-anak juga sudah mulai terbiasa sih, sudah mulai adaptasi dengan schedule mereka gitu ya. Jadi mereka pun juga udah mulai belajar. Nah dari awalnya itu saya cuman mengajarkan mereka caranya bagaimana gitu ya supaya mereka bisa nih sekarang kita sekolahnya harus
online. Nah, aku memberi penjelasan supaya mereka bisa menerima, oh sekarang kita sekolahnya online, supaya mereka nggak kalang kabut gitu. Jadi biasa di rumah mereka bebas. Nah sekarang kalau waktunya sekolah ya mereka nggak bisa lari sana lari sini. Mereka tetap harus mendengarkan apa yang diajarkan. Nah itu tugas saya, mendidik mereka, membiasakan mereka supaya mereka bisa melakukan sekolah online ini dengan baik gitu. Gitu sih Miss. Tugas saya sih cuma seperti itu aja. Oke, terima kasih ya jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Ya, betul sekali Bapak Ibu, dengan adanya kondisi pandemi seperti ini, ternyata kita itu harus beradaptasi. Bukan hanya orang tua saja yang beradaptasi, tapi anak-anak pun tentu harus beradaptasi. Nah, sudah menjalani lebih dari 1 tahun di dalam pandemi ini, tentu saja ada banyak cerita. Mungkin Bapak Ibu juga punya cerita di rumah. Apa saja sih yang dialami selama mendampingi anak-anak sekolah online? Boleh diceritakan? Ya, dari saya banyak banget sih Miss ceritaan sebenarnya ya. Mau cerita sedih, mau cerita menyenangkan ya ada lah gitu ya. Yang pasti sih dari online ini kami bersyukur banget. Jadi kita punya waktu untuk makan siang bersama. Biasanya kan kalau zaman waktu dulu sebelum online, kokonya masih di sekolahan gitu ya paling saya makan bertiga gitu. Tapi dengan adanya online ini kita bisa makan bersama gitu ya. Walaupun terbatas banget waktunya hanya setengah jam, tapi seru lah gitu kita nikmatin dengan gantian gitu ya, mimpin doa segala macam. Itu yang positifnya, tapi ada juga lah namanya anak-anak ya, namanya drama, nangis, disuruh bikin tugas, disuruh rekam, apalagi rekam ya kayaknya sesuatu yang luar biasa tuh kalau buat Jordan gitu ya. Jadi sampai kalau udah diulang yang ketiga kali, keempat kali, udah deh yang namanya nangis tuh udah ada, dan ya mau nggak mau kita harus menghibur mereka, kita encourage lagi gitu, kita kasih iming-iming gitu ya. Ya itulah seperti itu yang kita alamin gitu. Tambah kekacauan aja sih. Seru ya. Kekacauan. Ya Itu gimana biasanya Pak? Kekacauan apa yang terjadi di sekolah rumah? Kalau di sekolah kan duduk, kita nggak tahu ya kondisi anak-anak di sekolah gimana. Tapi kalau di rumah kita lihat itu sisi liarnya kayak apa gitu kan. Kamu diem, duduk kemana, kesini, kesitu gitu kan. Lagi live teaching tiba-tiba pergi gitu kan. Tiba-tiba ke toilet tanpa minta izin sama orang tua gitu ya. Jadi benar-benar ya itu yang kita alamin. Tapi bersyukur sih masih anak-anak masih bisa mengikuti lah. Ya mungkin dari awal begitu online kita udah bilang gitu ya, dari jam 9 sampai jam 12 untuk Jordan ya waktunya memang belajar gitu. Jadi kita nggak pernah tuh ngelakuin belajar online-nya tuh di siang hari atau sore hari gitu, nggak pernah. Jadi mungkin udah terbiasa juga gitu buat anaknya. Disiplin lah buat waktunya gitu. Tapi ya plus minus lah, ada dramanya juga, ada stresnya juga kita sebagai orang tua gitu. Iya benar juga sih yang seperti Ibu Betty katakan ya. Jadi benar, emang sih kita di rumah sekolah itu jam 9 sampai jam 12, anak-anak ya seperti kayak sekolah seperti biasa. Jadi jam 9 tuh kamu harus sudah standby. Kami membiasakan anak kami seperti itu gitu. Jadi nggak ada ntar diundur-undur, nanti sekolahnya sore aja deh atau apa, enggak. Jadi kita biasakan dari awal. Emang sih pertamanya riweuh banget gitu. Nah apalagi ya kalau kayak saya nih sekarang mau ya ibu rumah tangga, ya mau jadi guru anak-anak, kadang-kadang nggak bisa kan, yang emang harus dilakukan gitu sehari-hari, masak, kasih siapin makanan anak-anak gitu ya. Nggak mungkin kan kalau anak-anak udah selesai sekolah terus mereka harus nungguin saya masak dulu. Jadi ya jadi guru, ya jadi juga ini kadang-kadang yang suka bikin kesel gitu ya, bikin emosi di rumah. Lagi nyuci piring nih ya Miss, baru ambil spon, yang satu manggil, Mami, ininya nggak jalan nih. Terus baru nyabunin piring, belum selesai nih nyabunin piring, yang satu lagi panggil, Mami, ini gimana nih, nggak ngerti nih. Waduh, kadang-kadang
emosi ya kadang-kadang kalau kita benar-benar yang waktunya lagi dikejar-kejar gitu ya, emang harus nyiapin, terus belum nanti harus ngerjain yang lain, rumah ini masih berantakan, tapi anak harus didampingin. Kadang-kadang sih emang sih suka yang bikin, aduh ini gimana sih, gitu kesel sendiri kadang-kadang. Ya emosi ada, naik turun, tapi lama-lama dijalanin adaptasi ya beradaptasi sih Miss sebenarnya dengan keadaan perubahan yang tadinya bebas gitu ya, biasa jam 9 sampai jam 12, jam 8 sampai jam 12, bisa ada waktu me time, bisa ketemu teman-teman, bisa ngobrol. Ya sekarang mau nggak mau, diem aja di rumah terus gitu sih. Oke, gimana sih? Ya kalau kita sih mikir baiknya lah, memang waktunya lebih banyak sama keluarga ya. Kalau dulu mungkin kita serahkan sekolah, udah beres lah, kita nggak pusing. Sekarang nggak kita lebih banyak turun, tapi ya seperti yang tadi yang ya kita lebih sering lihat anak kita, pertumbuhan anak kita lebih tahu sekarang. Ya mungkin saya lihat begitu. Kalau dari saya sendiri, karena kebetulan saya kerja banyak di depan komputer, jadi akhirnya rebutan sama anak nih, komputer mana yang saya bisa pakai. Kalau nggak bisa ya akhirnya mereka dulu nih. Kalau mereka lagi istirahat atau ada jeda sebelum pelajaran baru, saya baru mulai kerja. Kalau mereka mulai, ya udah, kayak rebutan komputer sama mereka. Iya, ya mungkin itu keseruan yang kita alami sekarang ini ya. Setiap sekarang mau nggak mau komputernya nambah terus ya di rumah ya. Gara-gara pertamanya rebutan dari 2 komputer, sekarang beranak komputernya Miss. Karena papi merasa terganggu banget dengan keadaan seperti ini, jadi karena dia harus dikejar-kejar deadline, harus bikin gambar atau apa gitu ya, terus sekarang tiba-tiba anak harus sekolah, ya udah jadi rebutan, ya udah mau nggak mau papi mengalah, dan akhirnya lama kelamaan ngumpulin beranak ya komputernya. Ya gitu sih Miss. Kalau dari kita sih sama sih sebenarnya, mirip, cuman kayaknya karena kita kan anaknya baru 1, pasti nggak serius Cigres, Cibeti lah. Nah udah gitu ya paling sama sih, kita juga dari awal tuh kayak udah pokoknya sekolahnya harus dari jam 9 sampai jam 12 itu bener-bener nggak boleh kayak nantilah siang atau sore, kan ngumpulinnya juga masih bisa, biasa kan dikasih waktunya lumayan panjang kan buat ngumpulin, cuman kan udah pokoknya harus dari jam 9 gitu, supaya si anaknya juga merasa ini beneran sekolah sih gitu. Soalnya kalau si anaknya nggak merasa ini mah sekolahnya di rumah main-main, nanti kan kayaknya kita juga jadi pusing sendiri gitu kan. Paling terus bedanya lagi tuh ini, kayak kalau dulu mah kayaknya kalau di sekolah kan pasti pas mau mid semester gitu atau akhir semester kan ada assessment kan, cuman kan kita biasanya nggak tahu kan orang tua kapan itu anak ditesnya gitu-gitu kan, cuman tahu aja hasil dari rapotnya. Kalau sekarang mah kan kayak dikasih tahu gitu ya, nanti ada assessment ini, terus jadi kayak deg-degan sendiri sih gitu. Ya nggak sih yang lain, jadi kayak tegang sendiri kan, soalnya kayak nanti ada assessment ini, ada assessment itu, padahal kayaknya si anaknya juga sebenarnya juga bisa-bisa aja kan ya pas udah dari dengerin video Miss, cuman kan kayak jadi gimana gitu ya rasanya, jadi kayak ada stres-stresnya gitu kebanding kalau udah beres gitu kan. Dulu mah di sekolah kayak cuma tahu hasilnya gitu kan biasa. Terus apa lagi ya? Kasihan juga sih anak-anak kalau di video seperti kayak gitu. Jadi tegang kan ya? Punya targetnya tinggi. Bener. Jadi kalau misalnya video nggak sesuai dengan kemauan mami, pulang. Iya bener. Iya bener. Itu sampai mana gitu kan ya? Iya bener. Soalnya kayak juga standarnya kan takutnya ketinggian gitu kan si mami-mami ini kan. Ya stres sebenarnya bukan papinya aja. Papinya stres ngeliat anaknya dimarahin, jadi akhirnya papinya berpindah. Curhat nih, ada yang curhat. Jadi sama semua ya. Iya bener. Ya sih sama gitu. Soalnya kan kayaknya kalau di sekolah mah ada teman-teman lain, jadi mungkin kan Miss juga bisa tahu standar anak umur segini sih gimana. Kalau kita kan kayak ya udah perfeksionisnya kita aja gitu kan, segitu ulang. Kacau. Iya sih, paling ya bedanya sih. gitu. Kadang-kadang guru angkat jempol banget buat orang tua yang akhirnya mengirim
video yang wah ternyata sempurna sekali gitu ya. Padahal harapan kita adalah pengen tahu anak itu kemampuan belajarnya sampai di mana gitu ya. Tapi waktu kita dengar memang terjadi di beberapa keluarga. Nggak apa-apa lah ya, itu juga menolong anak juga. Tapi saya pengen tanya juga nih, apakah kesulitan mengikuti Google Classroom yang memang sudah ada waktunya dan kita berikan 10 menit sebelumnya secara teratur seperti itu, atau memang lebih baik diberikan kebebasan buat orang tua untuk memilih waktu kapan bisa mengerjakannya? Kalau saya sih ya, seperti ini berjalan sih. Ini maksudnya ada jadwal yang pasti. Jadi kita kayak misalnya di sekolahan dari jam 8 terus ini. Aku sih udah didik anak aku dari awal pertama kali online. Ini jam 9 ya. Berarti kamu sebelum jam 9 kamu harus sudah siap. Kalau emang harus pakai seragam. Makan dulu, apa dulu, pokoknya harus beres. Nanti begitu jam 9 on time, begitu keluar di stream, ya kamu harus udah siap gitu. Jadi saya didik anak saya, emang pertamanya pasti mereka merasa kayak kok ada sesuatu yang dipaksakan istilahnya gitu ya sama papi mami. Tapi dengan berjalannya waktu mereka akhirnya terbiasa. Nah, karena terbiasa itu jadi memudahkan saya juga sekarang gitu. Jadi mereka udah tahu, oh ini udah jam 9 nih. Ya udah, kamu siap sendiri gitu. Kalau awal-awal emang harus disuruh-suruh, panggil-panggil gitu ya, ayo ini udah jam 9 loh, kamu belum makan, kamu belum selesai, gimana nanti bentar lagi mau live teaching. Oh biasa maminya cerewet kayak gitu ya. Tapi dengan sekarang udah terbentuk ya Miss, udah terbentuk nih. Jadi jam 9, ini udah jam 9, ya udah kamu nyalahin komputer sendiri gitu ya. Terus udah mulai sekarang diajarin kamu ngisi absen tuh. Kalau absen seperti gimana kamu harus belajar ngetik. Jadi anak tuh mulai mengenal bagaimana cara memakai komputer. Kalau dulu kan awal-awal bener-bener yang nyari A aja lama banget, maminya kesel, ini saya A yang mana gitu. Tapi mami kepengen gitu kan anak harus bisa. Kalau terus-terusan saya kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kita ajarkan pelan-pelan. Akhirnya mereka mengerti sendiri. Sekarang bagaimana harus, Mami ini udah selesai, ya udah coba kamu make dan sendiri. Nah udah ngerti gitu, seperti kayak gitu ya. Tapi emang butuh proses sih, kayak gitu sih Miss aku mah. Terus anak-anak sekarang kayaknya lebih canggih ya. Sangat canggih. Lebih canggih langsung bisa upload sendiri ya. Anak-anak itu juga kayaknya udah bisa. Bener banget. Sama anak yang kelas 3 SD saya kalah. Yang kalau yang 3 SD itu mereka udah bisa mengupload karena kok saya bingung ini gimana caranya. Terus iya ini gini nih, oh harus gini, oh gitu. Jadi sebenarnya maminya rada gaptek sih, cuman dia mau nggak mau kita harus bisa, ya zaman sekarang harus mau nggak mau harus bisa mengerti komputer ya, belajar juga sih. Iya, bener banget. Kalau bagian itu mungkin bapaknya aja, karena saya sehari-hari lebih ke support system. Balikan, kalau saya yang standby terus. Ya, keluarga beda-beda ya. Saya standby, harus ngingetin anaknya kesulitan nggak jam Pak dengan Google Classroom 9. yang sekarang? Kenapa? Kesulitan enggak? Kesulitan dengan Google Classroom yang sekarang? Kalau yang sekarang kadang waktunya ya, waktu keluar dari streamnya itu kadang suka agak telat gitu. Itu aja sih, kendalanya di situ aja. Paling di teknis ya, di Teknis, wifi gitu ya. kali ya. Seperti itu. Cuma anak sih masih bisa ngikutin, Jordan masih bisa ngikutin. Cuma dia tuh ya harus sering diingatkan. Anak itu tipenya seperti itu. Tapi udah lumayan sih ya. Sekarang udah di K itu udah kelihatan sih jam 9 dia udah buru-buru ganti baju gitu ya, udah belajar di depan laptop gitu ya, dan dia yang ngasih tahu gitu, Mami aku udah bisa nulis dan nulis katanya gitu. Maminya gaptek. Malah dia yang ngajarin saya gitu ya. Ada banyak positifnya ya dari masa online ini gitu. Kalau kita sih sama sih, Google Classroom jadi sebenarnya sekarang tuh jadi lebih memudahkan daripada waktu awal banget pandemi kan. Ingat banget tuh dikasih videonya per minggu apa gimana ya waktu dulu, waktu masih awal banget pandemi nursery.
itu tuh jadi sebenarnya jadi bikin kayak si sekolahnya tuh si anak jadi merasa sekolahnya nggak terlalu serius gitu dulu waktu nursery kan, waktu awal banget pandemi. Pas udah sejak K1 kayak itu kan pakai sistem Google Classroom kayak gini, jadi lebih enak sih sebenarnya ya, ada jadwalnya. Terus kadang kalau belum muncul gitu pelajaran selanjutnya, jadi ya bisa ngerjain ini itu dulu gitu, bentar-bentar misalnya masak dulu, kemana dulu gitu. Paling kayak gitu sih. Sama kalau Revel sih sebenarnya cukup bisa gitu pakai sistem Google Classroom kayak gini. Soalnya kayak dia tuh anaknya juga cukup kayak nggak tahu anaknya emang agak takut gitu ya atau disiplin nggak ngerti. Jadi dia tuh kayaknya kalau telat waktu itu tuh sempat ada cerita si laptopnya tuh pagi-pagi error nggak bisa masuk. Nah udah gitu dia udah tahu kan, oh udah jam 9 harus masuk gitu, harus absen. Terus padahal saya udah bilang, mami udah WA miss, saya bilang, mami udah bilang miss laptopnya error, jadi Revel telat absennya. Terus dia kayak udah mau nangis gitu kan. Nah itu jadi ya pengalaman baru juga gitu, bahwa oh ternyata anak tuh setakut ini ya gitu, sampai takut masuk sekolah tuh kayak nggak mau terlambat gitu. Sebenarnya ada positifnya ya, oh mungkin dia anaknya disiplin, tapi kan di satu sisi juga kita kayak harus jadi tahulah karakter dia tuh orangnya misalnya agak perfeksionis. Ya sebenarnya perfeksionis bagus sih, cuman kan kayaknya kalau terlalu gimana banget juga kan ya janganlah, nanti dia stres sendiri gitu kan. Saya bilang nggak apa-apa, udah dibilangin sama Miss kayak gitu. Ya sebenarnya gitu sih efek-efek dari si Google Classroom, dengan adanya jadwal yang terjadwal ya lebih enak. Ya bikin anak lebih disiplin juga, itu sih sebenarnya kalau dari saya Mbak. Ya, memang Google Classroom itu kita ciptakan untuk memindahkan kelas yang secara fisik selama ini ada di sekolah kita ya, itu dipindahkan ke online supaya anak juga terbiasa, tetap bisa disiplin juga. Karena beberapa atau kebanyakan orang tua kesulitan untuk, sulit untuk mendisiplin anak ketika anak-anak harus belajar di rumah. Tetapi ternyata enggak juga ya, kita masih bisa mendisiplin anak, terutama dalam hal waktu, dengan mengikuti kegiatan di sekolah TK Bintang Mulia ini tentunya ya, dengan mengikuti Google Classroom yang ada. Ya, kalau dengan pengalaman yang kita dengarkan tadi bersama-sama, itu pasti ada begitu banyak perubahan, juga ada banyak hal yang harus dilakukan yang selama onsite, mungkin Ibu dan Bapak tidak harus melakukan hal-hal itu. Tapi yang saya kagumi dari Bapak dan juga Ibu-Ibu yang ada di sini, tentu saja karena saya sering melihat beberapa kali penampilan Bapak dan Ibu itu masih tetap terlihat cantik. Terutama ketika Bapak Ibu memposting ya di media sosial. Itu gimana sih Pak? Bapak-bapak mendukung ibu-ibunya dan ibu-ibu melakukannya bagaimana sehingga bisa tetap kelihatan cantik. Gimana Bu? Benernya yang diposting biasa pencitraan sih bener. Jadi masa yang diposting Miss, postingnya yang pakai daster, malu dong Miss. Jadi sebenarnya ya, tapi kalau dibilang cantik, bekah yo hidup. Tapi yang ini ya, gini. Jadi kalau kita membiasakan sih, make up sih enggak sih Miss, aku nggak sampai make up di rumah, nanti Bapak bisa stres, ini kenapa sih Ibu gitu ya. Cuman kalau pagi-pagi bangun ya sikat gigi mah harus dong gitu ya, cuci muka, ganti baju gitu ya, biar anak-anak pun juga melihat kita seperti kayak gini, oh ya mami tuh bersih gitu ya, kelihatannya nggak kumel gitu. Jadi ya membiasakan sih, tapi kalau sampai make up, sampai apa, kayaknya nggak ada waktu sih Miss kalau untuk kayak begitu-begitu ya. Jadi sebenarnya cantik apanya? Cantik hatinya ya. Kalau penampilan ya seperti apa adanya biasanya aja sih Miss, cuman ya jangan seharian di rumah, menurut aku pribadi gitu ya. Jangan terus-terusan daster dari pagi sampai malam, dasteran terus gitu ya. Ada saatnya kita buat diri kita gitu, lihat kaca gitu ya, membahagiakan diri sendiri sih gitu. Kalau aku sih masa lihatnya kuleuh terus, kumal terus gitu ya, kan jadi kesel tersendiri, jadi emosinya juga bawaannya pengen kesel gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat diri sendiri, nyisir dulu kayak rambutnya atau apa nih, alisnya kurang rapi ya, paling kayak gitu-gitu aja sih Miss kalau aku sih sehari-hari. Jadi minimal
jangan terus-terusan daster-dasteran, jangan terus rambut tuh dicepol, ya ada perubahan biar hidup lebih berwarna. Begitu. Sayang pakaiannya nih. Bener Sayang pakaiannya, jadi kalau dasteran terus nanti aku nggak dikasih uang jajan, suruh papinya beli baju, jadi nggak bisa shopping. Ya Pia. Gak ada alasan ya. Tidak ada alasan, jadi tetap aja harus. Ya, kalau aku mah merasa ya, maksudnya kalau kitanya sendiri nggak menerima keadaan seperti ini, ya gimana anak-anak juga gitu. Jadi kita sebagai orang tua ya harus kasih teladan ya. Jadi ya pagi, ya intinya hati kita berdamai dulu sih dengan keadaan seperti ini. Kalau kita udah berdamai, kita bisa menerimalah gitu keadaan ini. Dan setiap pagi memang sebelum memulai aktivitas kan kita doa dulu segala macam. Dan yang pasti ya kita harus tetap tersenyum juga buat anak-anak, buat suami gitu ya, supaya mereka juga semangat gitu. Karena kalau enggak ya kitanya, apalagi seorang ibu ya kayaknya jantung banget tuh di keluarga ya. Kalau ibunya bete aja udah kayaknya sekeluarga tuh kayaknya hancur berantakan gitu. Jadi kitanya sih yang harus jaga mood kita. Dan ya otomatis sama bener kata Bu Grace tadi ya, pakaian ya penting banget gitu. Kita harus nggak cuman seharian pakai daster terus gitu ya, sayang lah pakaian yang ada di lemari gitu kalau sampai nggak kepakai. Nanti begitu udah pandemi beres, pakaiannya udah pada nggak ini ya, nggak maksudnya udah modelnya udah lewat gitu ya, Udah up to date ya. udah nggak up to date gitu. Jadi ya tetaplah yang penting kita sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai istri, kita harus tetap penampilan kita tetap harus dijaga gitu sih kalau dari saya. Sama sih, saya juga nggak make up gimana gitu, cuma ya sama sih sebenarnya mirip-mirip sama Ci Grace sih berarti ya, kayak ya udah pagi-pagi ya pasti kan mandi dulu, keringin rambut, hair dryer biar jangan dicepol terus gitu kan. Sama kayak Ci Grace juga, kayak harus punya me time sih sebenarnya yang bisa bikin kayak kita tuh jadi mungkin bukan cantik tapi mungkin auranya jadi kayak lebih happy gitu kali ya, atau gimana gitu kan. Kalau saya mah biasanya misalnya nyari misalnya kalau weekend nih suka aja misalnya cici saya ke rumah terus nonton drama Korea bareng gitu. Ya lumayan aja gitu buat ngilangin stres gitu kan. Jadi ya gimana ya, jadi si pikirannya tuh ada refreshnya lah gitu, nggak cuma mikirin HBL apa gitu kan. Jadi happy, tetap happy, suasana hatinya tuh ya pasti jadi lebih fresh mungkin kelihatannya. Kalau cantik mah kayaknya banyak yang lebih cantik. Gitu sih, paling harus punya me time aja sih sebenarnya dari pikiran sih gitu. Ya, Iya, bapaknya betul. gimana nih Pak? Ya, saya mensupport istri sih ya. Jadi kan kalau dia lagi me time, saya main sama Revel. Saya ajak dia Revel muter-muter naik mobil biar maminya bisa nonton, bisa Nonton nyantai, tanpa gangguan. bisa makan, bisa menikmati semuanya ya. Terus kalau yang penting juga sih sebenarnya suami sering bilang istrinya cantik aja ya. Nah, itu kan juga dia jadi seneng juga. Ini cuma cantik kata suaminya itu. Bener sih paling gitu. Iya. Apalagi Buat enjoy aja sih sebenarnya ya, kerja sama bareng-bareng. Jadi bukan beban sekolahnya tuh bukan di istri atau di maminya, tapi papinya juga ikutan gitu ya, sama-sama menanggung kerjasama di HBL ini supaya ya kita sama-sama berpartner gitu untuk ngajarin Revel sekolah. Walaupun memang porsinya kalau dihitung-hitungnya besaran maminya, cuma kita juga suka ngobrol perkembangan Revel seperti apa, terus besok ada apa, kita sama-sama siapin kerjasama supaya jadi menyenangkan juga ya buat kita di rumah gitu. biar maminya jadi me time lah dikit gitu. Ini kayaknya bagian ini bapak-bapak di seluruh dunia harus dengar ya. Jadi bapak-bapak harus sering-sering bilang cantik sama istrinya ya. Ini kayaknya tips supaya istri tetap bahagia gitu ya. Seenggaknya ada satu orang yang bilang cantik gitu ya. Ya betul. Dan jangan lupa uang jajan untuk istri harus jalan terus. Bener. Sebenarnya itu bisa bikin lebih cantik lagi mah itu ya.
Iya, iya, Kalau iya. jajan dikurangi karena kan sering di rumah. Udah nggak usah jajan ya. Kan udah dikurangi, udah Kasih nggak pernah kejutan, arisan, kasih kejutan. udah nggak pernah Nggak pernah ngape, ngopcan. ya. Iya, ngopcan. Datingnya di rumah sekarang. Dating di rumah. Ya, datingnya bersama anak-anak ya. Bapak Ibu, dari setiap pertanyaan yang tadi kita sudah ceritakan di tempat ini, sebetulnya kalau seandainya sekarang ada orang tua yang bertanya, takut nggak sih menghadapi masa HBL, mendampingi anak-anak sekolah online, atau lebih baik anaknya tidak disekolahkan saja dulu? Kira-kira apa pesan dari Bapak Ibu untuk orang tua yang mendengarkan talk show ini? Menurut saya sih ya HBL online ya. Mungkin kedengarannya sulit ya bagi orang tua yang dua-duanya bekerja, jadi mereka waktunya tuh terganggu lah dengan adanya HBL ini. Tapi dengan HBL ini kan kita jadi bisa melihat kondisi anak, perkembangan anak seperti apa sih yang diajarkan kepada anak kita, dan juga kita jadi ada waktu juga buat anak-anak kita gitu. Itu yang saya rasakan, dan itu bisa menjadi membantulah orang tua, jadi bisa tahu lah anak kita tuh bakal belajar apa, ya berkembang lah, istilahnya berkembang lebih baik daripada kita istilahnya sekolah onsite ya, karena kan waktunya beda gitu. Kalau HBL kan di rumah terus, kita bisa lihat anak kita, itu aja sih. Ya kalau dari saya sekolah online ya tetap perlu banget, penting banget gitu ya, apalagi kita sebagai orang tua tuh bisa lihat gitu, ternyata materi yang diberikan bukan hanya sekedar berhitung, membaca, yang bisa mungkin orang tua lain nggak sekolahin anaknya bisa dapat dari YouTube atau segala macam, nggak cuma sekedar itu gitu, tapi banyak banget nilai-nilai pendidikan yang memang kita perlu banget gitu. Yang namanya sekolah atau istilahnya apa tuh, pendidikan resmi gitu ya, itu penting banget sih. Jadi poin banget buat kita, walaupun kita punya anak, walaupun di masa online seperti ini, yang namanya sekolah tetap harus sekolah, supaya mereka walaupun nggak ketemu temennya secara langsung, tapi tetap aja gitu, mereka bisa mengenal kok guru-gurunya, bisa tahu teman-temannya seperti apa gitu ya. Dan yang kita rasain juga banyak banget, salah satunya ya kayak kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang tua juga gitu. Jadi banyak banget nilai-nilai positif yang bisa kita ambil di masa seperti ini. Seperti itu. Iya, kalau dari kita sama sih sebenarnya, ya jangan takut untuk sekolah online gitu. Memang sih pasti awalnya kita kayak jadi ya cukup takut lah ya, cukup gak pede gitu, bisa nggak ya sekolah online gitu kan. Cuma ya tetap sih memang tetap harus ikut sekolah online, karena sebenarnya benar kata tadi Cibeti juga bilang ada banyak hal positifnya juga gitu sebenarnya. Kayak bisa lihat perkembangan anak gitu, perkembangan akademiknya mungkinnya khususnya, jadi bisa tahu oh ternyata dia tuh belajarnya apa aja. Terus bener juga kayak tadi, ternyata pelajaran tuh bukan cuma sekadar pelajaran yang kayak math misalnya, baca atau apa yang ngisi kognitif doang, tapi banyak kayak pendidikan karakter anak gitu kan. Dan kalau misalnya hal kayak gitu ditunda kan sebenarnya, misalnya kita nggak sekolah dulu nih karena pandemi, terus jadi ditunda kan sayang gitu loh. Padahal kan semakin kecil anak tuh semakin enak gitu untuk karakternya dibentuk gitu kan. Jadi sebenarnya tuh paling tipsnya dalam HBL ini ya harus lebih sabar mungkin ya kalau orang tua. Jujur sih kita juga bukan yang sabar-sabar banget orangnya, cuman ya berusaha untuk bisa sabar gitu. Terus ya kita juga bisa jadi tahu nih, oh ternyata kerjaan bisnis di sekolah tuh susahnya tuh kayak gini ya gitu loh. Ya harus sabar sama anak-anak, harus bisa tahu misalnya anak kita tuh karakternya kayak gini, misalnya dia nggak bisa kalau misalnya terlalu ditekan, dia nggak bisa gitu loh. Justru dia misalnya orangnya harus lebih disemangatin, dimotivasi.
gitu. Jadi kayak banyak hal positifnya lah. Jadi kita pasti bisa lebih mengenal anak gitu loh. Kalau misalnya di sekolah kan ya kita pasti dapat juga sih laporan dari miss-nya. Cuman kan kalau KBL gini kita benar-benar lihat gitu realitanya tuh, oh kayak gini anaknya gitu. Dan ya jadi bisa membantu kita juga sebenarnya dalam menghadapi si anak ini tuh gimana gitu. Kalau dari Papi ya. Ya, jadi kalau memang ini situasinya pandemi memang tidak ideal ya, tapi pilihan yang tepat adalah memang tetap menyekolahkan anak secara online menurut saya, karena yang tadi perkembangan anak kan terus berjalan ya, nggak bisa stop dulu. Jadi mau nggak mau tetap kita orang tua yang harus bayar harga, berjuang, atur waktu supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat anak ya. Dan juga kita belajar mengkondisikan juga sih sebenarnya anak itu, misalnya jam 9 sampai jam 12 dia harus sekolah. Terus kalau kita di rumah ada satu ruangan yang memang kita sebutnya itu Firefly class. Jadi Revel tuh tahu ini kelas Firefly di rumah tapi kelasnya. Nah, tapi dia jadi terkondisikan pikirannya untuk dia belajar di situ. Itu efektif sih buat Revel ya. Jadi dia jadi semangat nih di K2 ini kan, walaupun pelajarannya semakin susah, kadang ada tantangan, tapi dia semangat karena kita mengkondisikan satu ruangan yang kita sebut Firefly class juga gitu. Nah, kalau buat orang tua yang lain yang lagi Kita nih lagi cari-cari jawaban apakah sekolah atau enggak, ya kita sih sarankan ya sekolah ya, karena miss-missnya juga berjuang juga ya untuk bikin konten, bikin bahan pengajaran yang baik ya, mendukung juga sih anak-anak untuk bisa belajar di rumah. Ya tinggal kita orang tua harus benar-benar full support dan ya bayar harga lebih ya untuk mendidik anak-anak di rumah. Itu aja. Thank you. Kalau dari kita sih, dengan kondisi sekarang memang pilihan nggak banyak. Kalau dulu dia memang sekolah offline, tapi kondisi sekarang ya pilihannya yang kita kelihatan ya online, karena pendidikan buat kita sangat penting. Dengan situasi sekarang, apalagi perubahan terus berubah, kalau anak kita nggak ngikutin perkembangan atau ngikutin apa yang menghadapi tantangan ini, ya mereka akhirnya juga nggak bisa survive untuk kedepannya. Jadi kita sih pilih ya online sekolah. Dengan online kita minimal miss di sekolahan udah ada acuan pedoman yang buat sesuai dengan apa yang tingkatan dia untuk mereka pelajari. Kalau kita sih lihat ya mereka belajar sesuai dengan umur mereka dan saya lihat sih so far anak-anak kita baik lah, lebih baik, lebih disiplin, lebih punya tanggung jawab. Terus terutama ya mereka kalau ada kesulitan mereka bisa cerita sama kita, mereka mengenal Tuhan dengan baik karena mereka bisa berdoa sendiri kalau ada apa-apa. Kadang-kadang yang mimpi doa mereka bukan kita, dia orang tua. Jadi kalau kita melihat ternyata dampak online pun baik gitu. Ya pelajaran yang dikasih sama Miss gitu ya, yang diatur dari Bintang Mulia itu sangat membantu gitu untuk perkembangan mereka, kehidupan mereka sehari-hari, mereka mengenal Tuhan dengan baik, mereka juga mempunyai tanggung jawab gitu ya, seperti untuk melakukan selain pelajaran gitu ya, pelajaran maksudnya baca, hitung kayak gitu-gitu atau bahasa Inggris lah, tapi kan mereka diajarkan gitu cara mereka untuk melakukan kerjaan sehari-hari, kayak video Cici Caca seperti gitu ya, mereka bisa ngelap meja atau mereka pakai baju udah pakai bajunya harus sendiri. Nah itu sangat membantu banget sih menurut aku dengan adanya online seperti itu. Jadi saya tuh merasa sekolah itu penting, pendidikan itu untuk anak-anak sangat penting. Jadi biar bagaimanapun tetap mau kondisinya pandemi seperti ini dan harus online, tetap harus sekolah. Ya umur mereka kalau kita nggak disekolahin, kita nggak tahu ya perkembangan mereka gimana. Tapi kalau dengan adanya sekolah kan, apa yang diberikan oleh sekolah itu kan menjadi fasilitator buat kita. Jadi kita bisa mengajar anak kita sesuai dengan levelnya gitu ya. Apa yang Miss kasih, misalnya anaknya itu sekarang harus udah mulai bisa membaca, menulis. Nah kita tahu acuannya. Sedangkan kalau kita mencari-cari Google atau dengan buku atau apa, kayaknya sulit gitu. Kadang-kadang anak-anak tuh ngerasa, menurut aku ya,
perkataan Miss itu lebih didengar. Anak-anak tuh lebih taat dengan apa yang dikatakan oleh Miss dibandingkan orang tua sendiri. Orang tua tuh kadang-kadang ngomong berkali-kali gitu ya. Kadang-kadang kita ngomong lagi waktu dulu misalnya, ayo dong bantuin mami ngelap apa gitu ya. Kadang-kadang mereka ogah-ogahan, males. Tapi begitu lihat video Cici Caca gitu, nggak usah disuruh nih, akunya nggak usah disuruh, tiba-tiba, nih aku mau ngelap meja, wah kaget gitu ya. Jadi ada sesuatu yang amazing, yang tanpa harus kita ngutarain dengan kata-kata ayo gitu. Mereka bisa melakukan sendiri karena mereka lihat video, karena mereka sekolah gitu ya. Jadi itu bagusnya gitu ya. Terus kita juga tahu perkembangan anak, ternyata dengan anak kita yang umurnya 5 tahun ini harus belajar apa aja gitu. Jadi sebenarnya keadaan seperti apapun kita harus bisa beradaptasi sih gitu ya. Terus kayak misalnya sekarang kita harus pikir kerjaan nggak pernah ada habisnya. Sampai nanti kita tua pun kerjaan terus ada terus ya. Uang emang harus terus dicari gitu ya. Tapi kan anak itu nggak selalu selamanya sama kita. Kita tuh nggak bisa selalu terus-terusan mendampingi anak kita. Jadi ya bijaklah untuk lebih memilih mana yang terpenting dalam hidup. Jadi kalau sekarang kita berdua tuh fokus banget sama anak. Fokus banget sama anak, terus sama pendidikan anak. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan bekal di saat nanti kita ceritanya nih berdua udah nggak bisa mendampingi mereka, tapi mereka bisa survive, bisa menghadapi tantangan kehidupan ini. Jadi itu sih positifnya ya. Jadi yang kita ambil pendidikan itu sangat penting, apalagi untuk anak seumur mereka gitu ya, yang masih kecil-kecil. Sekolah penting gitu sih nih. Ya, saya rasa kita sepakat ya bahwa sekalipun keadaan pandemi, hak anak-anak untuk belajar itu harus tetap diberikan. Kita sebagai orang tua harus tetap memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam talk show kali ini. Tentunya pembicaraan kita kali ini dapat menolong orang tua yang sedang bimbang atau mereka juga galau mau menyekolahkan anaknya atau membiarkan anak-anak tinggal di rumah bersama orang tuanya saja tanpa mendapatkan pendidikan dari sekolah. Ya, terima kasih buat Bapak Denny dan Ibu Grace untuk kesediaannya hadir di talk show ini. Terima kasih juga untuk Pak Randi dan juga Ibu Verlina. Juga terima kasih untuk Pak Mul dan juga untuk Ibu Betty. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini, dan tentu saja saya berharap orang tua yang lain pun mempunyai pemikiran yang sama, mempunyai semangat yang sama untuk mendampingi anak-anaknya ketika mereka harus sekolah online. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Dari talk show yang baru saja kita saksikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa menyesali keadaan tanpa memperjuangkan masa depan bukanlah hal yang bijak. Kita harus berdamai dengan keadaan. Bukan hanya anak saja yang harus beradaptasi, tetapi kita sebagai orang tua, guru, maupun semua pihak harus beradaptasi dengan kondisi saat ini. Waktu akan terus berjalan. Waktu tidak mungkin diputar kembali. Kesempatan untuk anak-anak bertumbuh tidak dapat menunggu sampai pandemi ini berakhir. Siapa yang harus mengusahakannya? Tentu saja kita sebagai orang tua yang sudah dititipkan oleh Allah anak-anak di keluarga kita masing-masing. Ketika Allah mempercayakan anak-anak di dalam keluarga Bapak Ibu, tentu saja ada banyak hal yang perlu kita perjuangkan. Kita perlu memberikan kepada mereka pendidikan yang terbaik. Kita perlu memberikan mereka fondasi untuk mereka bisa bertumbuh dan menjadi seorang yang mengasihi Tuhan. Yang kita harus berikan bukanlah sesuatu yang bisa lenyap dalam sekejap, tetapi adalah sesuatu yang bisa bernilai kekal. Pembentukan iman dan karakter tentu saja diperlukan bagi anak-anak usia dini. Tak dapat dipungkiri, ada banyak kendala ketika kita harus mendampingi anak-anak sekolah online. Sementara, orang tua harus tetap berkarya dan memberi waktu untuk mendampingi anak-anaknya. Mari hadapi kondisi ini dengan terus bersandar kepada Tuhan. Amsal 17 ayat 22 mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.
TK Bintang Mulia siap menjadi partner bagi Bapak Ibu dalam mendidik anak-anak. Kami siap dengan sistem pendidikan online maupun onsite. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi website kami atau menghubungi nomor telepon yang tertera di layar ini. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu di TK Bintang Mulia. Kami menyambut Bapak Ibu, juga putra-putri Bapak Ibu untuk menjadi keluarga besar TK Bintang Mulia. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.